Good evening, viewers. Teen News are back to accompany you. Today we bring you a summary of interesting news in the past week in 3 different languages. Ameisha Sasha will present the news in English. Dendi Ariadna, Nihongo de News wo otodeke shimasu. Kulo Tiar Aulia, ngagem bahasa Jawi. And here are the news. We begin with English news. After experiencing various technical obstacles and withdrawals from the specified target, the trial opening of Semarang-Demak Highway Section 2, Sayung-Demak, was carried out officially on Saturday afternoon. Although it was only trial opening, the toll road users in North Coast Road, Demak, welcomed it with joy. The national project of Semarang-Demak Highway Construction Section 2, with a length of 1631 kilometers, was opened for trial officially on Saturday afternoon. A professional testing was scheduled in the morning and afternoon. The morning trial shift starts from 6 to 10 a.m., while the afternoon trial shift starts from 3 to 6 p.m. Trials have been performed at certain hours where heavy traffic usually occurs in favor to reducing a traffic congestion impact from the new construction building of Wonokerto North Coast Road Bridge in Demak that seems to never have come to an end. As the trial is being carried out yet, many of residents do not notice. For this reason, there are several officers standing guard at the toll entrance at Sayung to direct the passerby to the toll road. After being directed to the officer, a pathway, a pickup truck driver immediately knew that the Semarang-Demak Highway was open for public. Dari mana mau kemana nih Pak? Oh ini mau tujuh Pak, dari Semarang. Oh Semarang? Ya, dari Tahu nggak Pak kalau ini sudah dibuka tolnya nih Pak? Belum tahu Pak, baru sekarang ini Pak. Baru kali ini? Biasanya cuma dalam. Gimana Pak dengan sudah dibuka nih Pak? Tenang Pak? Ya sangat tenang. Biasanya macet sampai berapa lama Pak? Waktu 2 jam, 3 jam, 4 jam. Oh gitu? Ya. Alhamdulillah sudah dibuka ya Pak ya? Oke. Ya, jadi ini sifatnya uji coba. Uji coba dulu dikarenakan kemacetan yang sudah sangat panjang dari kunjungan Pak Gubernur kemarin. Lalu tadi tidak ada Pak kunjungan dari Menteri PU. Kami putuskan untuk dibuka sementara. Untuk spesifikasi kendaraan yang boleh melintas apa aja nih Mas? Golongan tingkat 1, artinya dari mulai kendaraan kecil, sedan, pickup, lalu ada bis 3/4 mungkin kita izinkan untuk masuk dulu. Ini kita uji coba sampai dengan tanggal 2 Desember maksimal. Setelah tanggal 2 Desember nanti kita evaluasi lagi apakah tetap dibuka atau ditutup kembali. Semarang-Demak Highway Section 2 was initially scheduled to start opening to the public on 28 October 2022. However, since 3 points of the road were found sinking into the ground, PT PP was made to have them repaired and redesigned, and in the end it was officially opened to public by Saturday afternoon on 12 November. And was targeted to work at all costs to welcome the Christmas and New Year's holidays. Today, the fungi-culture business in Semarang City is more promising since the current development of agribusiness technology take place, and let alone the digital system is made to benefit its marketing. In this case, Udinus takes part in making the farmers and mushroom entrepreneur a success in their business. The Agriculture Office of Semarang City holds a joint meeting with the Association of Mushroom Farmers in Semarang City, or AMJAX, Dian Nuswantara University, and the Agriculture Technology Assessment Center, BPTP, in Central Java on Monday morning. Recently, the prospect of mushroom growth in Semarang City have been relatively abundant. However, marketing has become a major issue that needs immediate cares and attentions, so there is a need for a management update in establishing a harmony between the stage of production and sales. The greater need for mushroom itself make the Agriculture Office in Semarang City pay more serious attention to take care of the fungi culture. Dengan pertemuan ABJAK yang baru, asosiasi ini
untuk bisa melibatkan petani-petani milenial. Karena memang tuntutan zaman itu untuk pemasaran itu kita harus pakai media digital. Jadi harapan kita nanti seperti yang disampaikan Pak Kepala Dinas tadi, bahwa untuk pemasaran kita harus membuat jejaring. Seperti di Kota Semarang ini pemasarannya masih berlimpah, tapi untuk yang di Kabupaten Semarang produksi berlimpah, pemasarannya kurang. Ini nanti bisa dibuat jejaring, jadi untuk pemasaran di Kota Semarang bisa di backup dari daerah hinterland Kota Semarang itu. Planningnya adalah kita sebenarnya menanam, jadi dari petani itu berusaha menanam, dan itu juga ada support dari Dinas Pertanian. Jadi dari Dinas Pertanian sendiri sudah memberi bantuan berbentuk bibit. Jadi bibit itu yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman petani yang untuk mengembangkan budidaya. Tapi karena permintaan jamurnya itu lebih tinggi, jadi memang kita masih kurang. Jadi kemampuan taruhlah misalnya di Semarang itu sekitar kebutuhannya sebenarnya sudah 1 ton. Tapi dari asosiasi sendiri paling bisa mencapainya sekitar 100-an. Jadi sangat kurang sekali. Jadi di sini karena di dinas itu memfasilitasi, kemudian kita juga berusaha untuk menjalin kerjasama dengan teman-teman. Jadi kita sampai saat ini masih berusaha. For this issue, Udinus has contributed the efforts on how to cultivate mushroom by creating technological innovation used to perform processing stage starting from pre-production to post-production of mushroom and even until the post-harvest handling by using digital system. Kami dari Universitas Dian Nusantara memberikan dukungan, jadi beberapa kali kami sudah melakukan riset, mungkin 3 kali Pak Hernanto dari Agrograha Mandiri dulu, kemudian teman-teman di Mas Heru, dan harapannya nanti kita akan bersama-sama mengembangkan dari praproduksi, produksi sampai dengan pasca produksi. Kami kembangkan beberapa alat yang sebenarnya kita sudah kembangkan Pak untuk pengolahan backlog, kemudian setelah itu juga nanti akan ada upaya pasca panen seperti tadi Pak Kepala Bidang disampaikan bahwa memang sesuai arahan dari Pak Kadinas bahwa untuk teknologi pemasaran kita sudah akan menggunakan teknologi digital. Nah ini kita sinkron, kita klop antara Dinas Pertanian kemudian dengan kita di Udinus dan kelompok tani di bawah Pak Hernanto. The news will be back after the break. T ニュースで私たちと一緒にいてくれてありがとうございます。愛国心の魂を込めて英雄たちを深く知るペクンデンスマランヌグリ州立小学校の英雄の日を記念する栄誉のような競争を開催することによって多くの学生がこのイベントをフォローする資格があります。憧れのヒーローのような服を着ています。ヒーローのデイはで国立ペクンデン小学生によって祝いされました。ヒーローズデイセレモニーの開催だけじゃなく、学校も一番好きなヒーローを真似たり大会に参加したりしました。生徒たちはスタイリッシュで初代スカルの大統領、L.A. カルティニ、チュッニャジン、ディーポナゴロ王子のようなヒーローの特別な服を着ています。彼らにも一番好きなヒーローの略歴を書かせたり読ませたりしました。学生たちはアイドルのヒーローに似た完璧な外観を示すことに熱心に見えます。Kenapa kok milih Soekarno? Kenapa saya memilih Soekarno? Karena Soekarno adalah pahlawan yang sangat saya sukai karena memperjuangkan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Hari ini SD Negeri Pekunden memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 bulan Oktober tahun 2022 dengan cara mengadakan lomba mirip pahlawan. Kenapa kita memilih lomba mirip pahlawan? Karena harapan kami, kalau upacara biasa itu anak hanya mendapatkan rasa nasionalisme, tapi dengan lomba mirip pahlawan seluruh siswa terlibat untuk mencari siapa yang pahlawan mana yang mirip dengan saya, Ananda. Kemudian setelah mirip mencari sekian pahlawan, otomatis dia akan mengenal banyak pahlawan. Yang selanjutnya menulis biografi pahlawan di kertas. Dengan menulis dia akan membaca, mengingat
kemudian menulis. Hirozu de jitai wa sune ni wakai seidai no tame no kankyou de aru koto ga kitai sarete imasu. Hataraki suzuke, taisei shi suzukemasu. そしてインドネシアの国を愛し、ヒロノと嘘の価値を押し付けることによって、tutuk carita です。毎年11月10日に記念される英雄の日、すべての学校で常に祝われる州の中学3サマランの一つで10日のアクティビティの開催。マヒロマアイドルというテーマを使うヒロズデのお祝いはスマランにある第3の中学校でも開催されました。このイベントの同期受精11月10日の英雄の日を祝う日に合わせて意図的に調整できる等の活動の構築。伝統的な服を着て生徒たちがイベントに出席しました。一部の学生はまた武器のプロパティおよびヘッドバンドを備えた完全な戦争服を使用することを選択します。実施された一連の活動は、インスパイアされた卒業生を含むオフィスの選択、あとパフォーマンス、スマランの教育室長によるポッドキャストスーパーキャラクターの補足、インタラクティブな対話、パンカシラ学生合唱団、フラホップコンペティション、バザル、ソーシャルサービス、ファッションショーでした。Junjung nama SMP Negeri 3 Kota Semarang tidak di Kota Semarang aja. Harumkan nama SMP Negeri 3 itu tidak di Kota Semarang aja, tapi di seluruh Jawa Tengah. Caranya buktikan kemampuannya pan adik-adik. Nek ono lomba-lomba harus punya semangat juara. Memiliki karakter yang seperti dimiliki oleh pahlawan zaman dulu, dan harapannya siswa juga mampu menghargai pahlawan-pahlawan masa kini. Pahlawan masa kini adalah yang terdekat adalah orang tua, ayah dan bundanya, dan pahlawan yang ada di sekolah adalah bapak ibu guru. Harapan kami siswa-siswi SMP 3 mampu menghargai, mengamalkan karakter dari para pahlawan dan juga mampu memberikan kontribusi nyata untuk kemajuan pendidikan di Indonesia. 彼は追加した学校環境で開催された英雄の日を記念して、うまくいけば学生のためのナショナリズムの魂を成長させることができたと言ってました。メルシャー・フィオリーです。T ニュースは次の休憩後に戻ります。Matur nuwun tasih sareng kita. Manggen wonten ing lapas boten ngalang-alangi kreasi warga binaan Lapas Putri kelas kalih A Semarang. Pinten-pinten kreativitas sarana bengkel kreatif dados rono kangge nyapaken diri benjang sak sampunipun bebas. Kadosta kreasi fashion ingkang desainipun boten kawon kalian kreasi desainer kelas inggil. Suasana siang ing Lapas Putri kelas kalih A Semarang utawi Lapas Bulu ketingal benten. Sebagian warga binaan ketingal melampah lenggak-lenggok ing pinggir lapangan bengkel kerja komplek Lapas Bulu. Fashion show ingkang dipun gelar menika mendhet tema kain ekoprint. Para warga sami ngagem rasukan saking bahan kain ekoprint. Kain ekoprint ingkang dipun pameraken menika dipun damel dening para warga binaan. Kanthi dipun aping-ampingi dening Kepala Seksi Bimbingan Kerja LPP Semarang, Rini Sulistiowati, lan desainer Entin Gartini, ingkang sakmenika manggen wonten ing Kanada. Kegiatan fashion menika mujudaken salah satunggaling program kerja kewirausahaan ingkang dipun kebangaken ing Lapas Putri. Kangge sangu para warga binaan supados mandiri benjang sak sampunipun bebas. Harapan kami dari pihak Lapas adalah nanti menyambungkan, Mas. Jadi anak-anak
warga binaan yang sudah diberikan pembekalan atau kegiatan keterampilan ini ketika di luar, itu pihak keluarga lingkungan itu bisa menerima dengan tangan terbuka seperti itu. Tujuannya itu sih. Karena saya sendiri dulu belajar dari awal sendiri, jadi saya ngerti saya harus bagaimana, saya harus bersabar. Dulu waktu saya pertama nggak bisa gambar, saya inginnya gurunya seperti ini. Jadi saya bisa memposisikan diri untuk mengajari orang baru harus seperti apa gitu. Ing Lapas Putri kelas kali A Semarang menika wonten bengkel kerja ing dados bagian kangge bina warga binaan. Ing program menika wonten pinten-pinten pelatihan, wiwit saking desain, jahit ngantos pelatihan kuliner. Supados saged ngasilaken cuan, kasil kreasinipun ugi dipun sade. Ingkang 3% dipun serahaken dhateng warga binaan kanthi wujud premi. Restu Indah ngabaraken. Sedosonan seniman Kendal saking komunitas teater damel aksi teatrikal kangge ngregengaken Dinten Pahlawan. Manggeng ing alun-alun Kendal, seniman mentasaken drama musikal Perjuangan Pahlawan Bung Tomo nalika mengsah penjajah. Pentas dipun mainaken dening gabungan komunitas teater. Antawisipun teater atmosfer, teater semut, teater taksu, pelataran sastra Kaliwungu, lan komunitas tari. Pentas ingkang dipun mainaken lare-lare enom menika dipun rawuhi Wakil Bupati Kendal Windu Sukobasuki saha jajaran Forkomida sasampunipun upacara Dinten Pahlawan. Ian Sofyan Hadi minangka sutradara drama musikal ngandharaken pentas menika mendhet tema perjuangan Bung Tomo sesarengan para pejuang nalika ngrebut kamardikaan. Pesan ingkang dipun aturaken bilih generasi enem perlu mangertosi sejarah perjuangan lan supados boten pisah kalian sejarah engkang wonten. Pesannya bahwa ya kita memang harus selalu mengingat sejarah yang ada ya, karena jangan sampai kita terputus dengan sejarah yang ada, karena itu akan tercatat kepada siapa saja. Terus kemudian bagi saya tidak puas kalau hanya tertulis di buku-buku sejarah ataupun buku-buku yang ada di perpustakaan barangkali ya, sehingga kami mencoba untuk tulisan itu menjadi sebuah pertunjukan. Momentum peringatan 10 November Hari Pahlawan ini tentu kalau kita boleh ngomong bisa diambil hikmah dan keteladanan ya, para pejuang-pejuang masa lampau untuk generasi muda yang sekarang ini. Wonten ing upacara mrengeti Dinten Pahlawan menika, para rawuh upacara sami ngagem kostum tokoh pahlawan lan pejuang kemerdekaan. Saking Kendal, tim liputan ngabaraken. That's all the news today. So to prevent the spread of COVID-19 virus, always remember to apply the 5 health protocol policies. Wear a properly fit mask, clean hands frequently with soap and water, keep cycle distance of at least 1 meter from others. Avoid gathering in groups. Reduce mobility. I'm Meisha Sasha, Dendi Ariadna, Tiar Aulia, and the crew. Thank you all for watching. See you later.